1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai pengembal ilmu dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 yang lebih tepatnya pada alinea keempat dalam kata mencerdaskan bangsa, yang mengacu kepada pengembangan ilmu dan teknologi yang harus mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Dari sumber sosiologis, Pancasila sebagai pengembang ilmu dapat ditemukan dalam sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dari sudut pandang ketuhanan dan kemanusiaan. Dan jika ada sebuah ilmu yang sejalan dengan hal-hal tersebut, maka akan terjadi sebuah penolakan dalam masyarakat. Secara realita, Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara jauh oleh penyelenggara negara dan baru dipikirkan secara khusus oleh kaum-kaum intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia saat ini belum sepenuhnya berakar pada nilai budaya Indonesia. Dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini hanya fokus kepada dunia pasar. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang memilih program-program studi yang banyak diserap oleh dunia pasar. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan dalam perkembangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Hal-hal yang kita harus hadapi dalam perkembangan Pancasila sebagai ilmu adalah kapitalisme. Hal ini mengakibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi. Hal ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini juga mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi konsumen daripada produsen dibanding dengan negara-negara yang lain. Yang ketiga, ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika perkembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, maka ilmu akan berkembang tanpa arah dan berorientasi secara tidak jelas. Yang terakhir yang akan kami sampaikan adalah bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai substansi pendidikan.